Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kembali lagi sama saya Dayanti Amir. Nah, ini juga paling sering muncul teman-teman terkait perbaikan kalimat atau penyempurnaan kalimat. Ini terbagi 5 nih. Ada terkait penggunaan tanda baca yang benar, penggunaan huruf kapital yang benar, bagaimana penggunaan kata baku yang tepat, kemudian penggunaan huruf miring yang tepat, dan terakhir kalimat efektif. Gitu. Nah, kita masuk ke tanda baca dulu. Nah, jadi di sini saya telah memperlihatkan terkait tanda baca titik, koma, seru, tanya, dan tanda petik. Kita lihat nih, tanda titik digunakan sebagai penanda akhir kalimat. Jadi ketika ada kalimat kalian tulis misalnya atau jelaskan, nah kalau dia sudah di akhir itu kalian harus menulis tanda titik. Artinya itu menandakan bahwa kalimat tersebut sudah berakhir. Kemudian tanda di penulisan bagan ikhtisar atau daftar. Ini seperti teman-teman kalian pernah kalau kita menulis karya tulis ilmiah atau skripsi misalnya, itu kan kalau kita nulis latar belakang pasti gini, A titik latar belakang. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kemudian pemisah angka pada penanda waktu. Jadi kalau misalkan sekarang jam 1:15 gitu, jadi kayak gini nih, 13:15. Ini yang tepat ya, kan kalau kita biasanya kan ada orang menggunakan ini ya, titik 2 ini seharusnya tanda titik saja teman-teman, tidak usah tanda titik 2 tuh. Oke. Selanjutnya di sini saya hapus dulu ya. Nah, selanjutnya tidak digunakan penunjukan jangka waktu. Miss Katkin, Mas Nisna. Oke, Miss. Miss, ini PPT-nya tuh kayak kenapa begini? Kenapa, Miss? Tuh. Bingung Kak, kenapa begini tulisannya, Miss? Kayaknya udah gini gitu deh. Tidak digunakan penunjukan waktu, bingung Kak. Oh, astaga. Tapi tidak berubah sih, Miss. Tadi tahu tidak ganti-ganti isinya yang dari kita aja. Atau benar-benar ditunjukkan pada akhir dulu. Stop dulu recordingnya di Miss. Oke, selanjutnya peran dalam penulisan referensi. Nah, ini misalnya kalau kalian tulis daftar pustaka kan, misalnya nih ya, Irdayanti itu, kemudian titik, kemudian judul buku ya, jadi saya misalnya pengarang buku gitu, belajar, membaca. Nah, ini harus dipisahkan oleh tanda titik untuk menulis kata selanjutnya. Misalnya buka kurung, kota Makassar, dan lain-lainnya. Ini harus menggunakan tanda titik dalam penulisan daftar pustaka. Kemudian tidak digunakan pada akhir judul. Ini sudah jelas ya teman-teman. Kemudian tidak digunakan pada kepala surat. Ini penggunaan tanda titik. Kemudian tanda koma. Tanda koma diletakkan di tengah kalimat. Nah, misalnya nih, Emma, jadi Emma pergi ke pasar, membeli tempe,
tahu, dan lain-lain ya. Ini di tengah kalimat harus dipisahkan pakai koma ya, supaya memperjelas kalau kita beri pasar untuk apa gitu. Oke. Bisa hapus dulu. Oke, selanjutnya perbandingan kalimat. Nah, misalnya ya, di sini saya tulis Emma suka memasak gitu. Nah, koma tetapi. Jadi kalau misal ada kata tetapi, ada kata seperti, ada kata namun, atau ada kata melainkan, ini harus diawali terlebih dahulu pakai tanda koma gitu. Misalnya Emma suka masak, koma, tetapi tidak suka cuci piring gitu. Ini suka cupir ya. Nah, kemudian memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Misalnya nih, jika tempatnya terlalu sempit. Nah, ini induk kalimat, ini anak kalimat ya teman-teman. Kita tidak akan gunakan tempat itu. Nah, ini induk kalimatnya nih. Oke, selanjutnya pemisah artikel. Jadi contoh partikel ya, contoh partikel itu kata oh, kata ya, wah, aduh. Jadi kalau misalkan nih saya bilang wah itu Emma cerdas sekali gitu. Nah, ini kata wahnya harus dipisahkan sama Emma ini harus dipisahkan oleh tanda koma ya. Kemudian identitas yang ditulis berurutan. Nah, misalnya penulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal serta nama tempat atau wilayah ditulis secara berurutan harus memakai tanda koma. Misalnya ya, kalau kalian menulis alamat ya, jalan, misalnya jalan Hertasning. Nah, jalan Hertasning 5 ini, kalau kalian menyebutkan kecamatannya atau kelurahannya, RT/RW-nya harus pakai tanda koma terlebih dahulu. Jadi koma, kemudian RT atau RW 01, 0 ini ya 02, kemudian koma, tulis kelurahannya apa, koma lagi, kecamatannya apa gitu. Nah, kemudian memisahkan petikan langsung. Misalnya nih, Roro bertanya, ini harus ada koma sebelum ada kata petikan langsung. Kemudian catatan kaki. Nah, tadi berbeda dengan ini, daftar pustaka kalau catatan kaki kan nama orang kemudian judul-judulnya itu dipisahkan oleh tanda koma. Nah, kemudian penulisan daftar pustaka ini maksudnya ketika ini ya, seseorang memiliki nama itu dengan jumlah 2 suku kata, itu kan nama belakangnya terlebih dahulu kemudian dipisahkan oleh koma, kemudian nama depannya gitu. Kemudian penulisan bilangan. Nah, misalnya nih kalian mau menulis 3,54, itu kalian IP kalian 3,54 ya, ini harus pakai koma bukan titik ya. Kemudian penulisan gelar. Nah, misalnya nih Emma gitu, Emma, koma, SH, kemudian titik, koma, ini koma ya, soalnya ini koma, kemudian gelar kedua gitu. Ini harus pakai koma untuk memisahkan antara gelar satu dan gelar lain dan antara gelar dengan nama. Nah, kemudian tanda koma tidak digunakan untuk pemisahan petikan langsung. Jadi kalau misalkan kalau seperti ini kan Roro bertanya itu komando petikan langsung nih. Kalau misalkan tanya di yang ada di belakang ini tidak usah menggunakan koma, langsung saja tanya Devi gitu ya. Nah, kemudian tanda seru cuma digunakan pada 2 hal. Jadi tanda seru digunakan untuk kalimat perintah dan menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Nah, kalau tanda tanya juga cuma digunakan pada 2 hal. Pertama, terkait ketika kita menanyakan sesuatu itu harus menggunakan tanda koma dan digunakan dalam tanda kurung. Jadi artinya tanda tanya seperti ini ya, buka kurung, tanda tanya, tutup kurung. Nah, ini untuk menyatakan bagian dari sebuah kalimat yang masih kurang dapat dibuktikan keabsahannya gitu. Nah, selanjutnya tanda petik. Jadi petikan langsung ini
biasanya digunakan ketika seperti ini ya. Misalnya nih pasal 36 Undang-Undang Dasar berbunyi. Nah, apa bunyinya itu harus menggunakan tanda petik bahwa bahasa ibu negara ialah bahasa Indonesia. Sama aja kayak gini teman-teman. Nih, koma, tanda seru, apa yang ditanyakan terus di sini. Ini harus pakai tanda petik ya untuk memperjelas apa yang ditanyakan. Nah, samanya ini untuk memperjelas apa isi dari pasal 36 itu, makanya harus menggunakan tanda petik 2 ya. Nah, kemudian penutup kalimat. Nah, dipakai sebagai tanda baca ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung atau bagian kalimat. Jadi misalnya nih, T yang mau di highlight atau digarisbawahi terkait Teddy itu, sikap atau sifat dari Teddy itu, ini harus menggunakan tanda petik untuk memperjelas bahwa Teddy ini adalah seorang pengacau. Bahwa Teddy sering menjadi pengacau dalam setiap kegiatan tim di tempatnya bekerja. Kemudian, tanda petik 2 untuk mengapit istilah ilmiah. Dalam istilah asing, keadaan semacam ini yang disebut sebagai jet lag. Ini istilah asing misalnya. Kemudian untuk mengapit judul, misalnya nih karangan Dian Rahmali. Jadi apa judul karangannya itu harus menggunakan tanda petik 2.